bener. Nih ada app kan. Iya ya. Udah. Terus ini apa? Habis itu Ini di settings.py. settings ya. Di sini nih, salah nih ya. Itu harus urut nggak sih atau enggak ya? Enggak sih, yang penting semuanya ntar dapat aja. Mana sih modulnya? Ini gue modul. Nah di situ berapa itu? Set. Line 14. Wait. Gue lupa lagi apa sih jawabnya nih. Gak tahu. Bentar. Yang lain Ntar import OS line 14. tambahin di line 14. Import OS. Terus line 33. Wait. Aku bingung line 33. Mana sih ininya? Oh ini nih. Jadi nama folder kan udah. Directory udah. Start app udah. Install app udah. OS. Oh, sama ini. Ya. Yeah. Di sini nih. Sini dulu. Di sini tambah app dulu nih. Nah, terus udah ya, habis tambah app di line 41. Lanjut ke bukan. Line 121, 22. Statik. Ini baru ya? Oh, di bawah. Iya. Ini sebenarnya gampang ngopi-ngopi, sumpah. Nih ngopi. Dan deh, terus saya tulis static files.dirs files.join _dir static. Dah. Terus sebentar lu, yang statik nih untuk apa ya? nih apa ya, untuk apa ya? Ini nanti kita bikin abis ini kan kita bikin direktori baru statik biar nggak tahu. Iya. Pokoknya ada hubungannya sama itu deh. Sebenarnya nih kecepet. Ini salah sih, bukan salah ya. Nih harusnya ntar di sini bikin folder baru dulu harusnya. Enggak, ini dulu baru bikin folder. Kalau bikin ini dulu kayak lihat nih, statiknya nggak kedetek kan. Coba kalau di itu tapi nggak di situ, di luar Pak. Salah. Nah, kemarin gue salah di situ, error anjir. Apa sih? Sebenarnya statik apa? Oh, statik. Nih. Kok nggak bisa? Nggak kedetek ya? Pakai underscore, bukan pakai titik. Oh iya. Nah, bisa. Nah, kan statiknya kedetek kan. Kalau ada statik di sini nih. Kemarin tuh soalnya di sini. Oh, berarti itu buat ngakses foldernya itu ya? Iya, buat kayak apa ya? OS kan nih singkatan dari apa sini kemarin ya? Anjing gue lupa kemarin. Pokoknya buat masukin statik inilah folder ini biar nyala gitu. Oh, oke. Biar bisa dipakai. Main di Rasa Pipe. Kenapa ini tidak kedetek? Oh, karena belum ada gini. Karena belum ada URL. Iya. Ini masih Rasa Pipe-nya. Oh, iya. Nih di sini add file ya. Add file. URLs app.urls. Salah. urls.py. Udah kedetek loh.
Copy dulu aja. Oh, belum. Ini harusnya dikasih. Nah ini nih. Kemarin misi sini nih. Ini harusnya from import pet. Ini ada koma include. Nah, bisa. Itu digunain untuk apa ya? Ini buat apa? Ngedetect Django-nya. Buat pakai Django. Oke. Ini kan pet yang main include kan dari luar ya. Biar dimasukin ke folder outing namanya. Untuk masukin ke urls.py ini. Oke. Terus habis ini ngapain? Itu buat URL patterns itu. Iya. Iya itu. Terus aku di sini bisa di copy paste. Dihapus karena template-nya begini. Kok include pet. Nah, sebenarnya gue bingung nih pet ini tuh apa sih? Gue nggak nemu di sini pet loh. Coba itu. Pet. Oh, nih petlib nih. Komen lagi. Modul lagi. Oh, import modul tuh ya. Iya, import kan di sini di setting ada import pet. Dari modul petlib tuh berarti kita ngimport pet tuh ya? Iya. Oke. Terus habis ini bikin model. Bener gak sih? Abis ini import ya bener. Kita model, ini panjang. Yang pertama kita apa sih? Kemarin contohnya. Owner deh. Model. Terus titik 2. ID owner. Salah. ID owner sama dengan. Ini kan ID owner tuh lebih ke arah apa ya? Chart field tuh apa sih? Jadi ragu gue. Kata-kata salah. Pokoknya Chart field tuh cuma tipe-tipe fieldnya doang. Maksudnya gimana tuh, Mel? Kan ntar kalau pas udah di Django environment-nya kan kayak itu kan misal apa sih ID owner kan kita nanti inputnya kata gitu kan kayak string. Kalau misal nanti nomor HP kan bukan char field tapi integer field. Nah nanti kalau di Django environment-nya kan kita bukan inputin tulisan tapi angka. Pokoknya kayak mirip string integer gitu deh. Tapi konteksnya masuk ke Django environment. Iya. Ya char field tuh ya nggak boleh jual sama string lah. Gitu. Terus itu untuk kan next time ini kayak batasan buat siapa ntar yang adminnya tuh nginput apa variable owner ini. Jadi betul. lima huruf lah, nggak kayak gitu. Oke. Di sini karena ID owner tuh primary key, kita mainin primary key true. Kalau misalkan char field line apa ya yang nggak guna? Di owner tuh ada apa sih? Gue lupa atributnya. Nomor HP. Nama, alamat, nomor HP. Contoh nama nih. Nama kan char field juga kan? Soalnya dia berupa variable kan. Di sini kita masukin max length tetap.
Saya berapa sih nama paling misal 50 dah. Kok nggak kedetail? Apa ini? Terus dah ya gini contoh nama. Nama tuh karena nama bukan sebuah primary key ya. Dia cuman kayak atribut biasa doang, makanya disingkit. Kita nggak perlu kasih primary key sama dengan false itu, nggak perlu, karena itu yang bikin, karena itu kayak yang gue baca tuh bikin memberatkan program lah. Paham. Nggak bisa kayak memberatkan program, jadi lebih nggak usah ditulis, jadi cuma tulis max length doang, kayak batasan seorang admin nanti buat ngisi seorang user contoh kan. Terus lanjut tadi sama intinya ntar bikin panjang banget nih. Kayak habis bikin gini kemarin tuh bisa di sini nih, kemarin kemarin tuh bisa di sini, pokoknya habis bikin ini kan, pokoknya jadi ntar kelasnya gimana, terus di admin ini ntar ada komen lagi, komen itu buat kayak masukin si apa model tadi, habis kita input banyak kelas, dimasukin deh di sini, di input komennya kayak admin.site .register models tadi kan owner ya. Oke. Kelas owner. Oh, itu buat nge-regis models yang tadi ya? Iya, regis model yang tadi. Models.py. Gue lupa input apa sih? Models. Nah, kan lupa lagi. Karena tadi kita ngambil dari itu, jangan lupa data apa kayak diimport lagi di sini. Jadi from titik ini aja nih buat import tadi. Nah, nyala kan ini. Oh, oke. Kita buat masukin ini. Masukin model ini biar kayak apa ya? Digunain lah di sini. Diimport ke detect hitungannya. Models tuh tadi apa founder. Nah, contoh gini kan. Udah ke input. Habis terinput, ini sebenarnya apa bilangnya ya? Guidebook ini salah loh. Soalnya kalau habis di input gini, kalau di guidebook itu langsung naruh ke create super user. Sedangkan kalau kita create super user di sini, ini cari dulu nih. Nggak bisa nih. Nih, contoh ya, kita create super user. Nah, error kan? Oh iya benar. Di sini tulisannya gini nih. Unapplied migration. Berarti kayak datanya kita harus migrate dulu. Kemarin tuh bisa di sini. Lupa gue pikir banyak error kan. Nah, dari itu kita migrate ke datanya. Caranya Python 3 manage.py make migration. Pakai S. Gue lupa lagi. Oh, salah. Jadi dulu. Udah ya. Itu tuh gimana sih, Vel, biar bisa ganti-ganti langsung gitu? Apa? Biar apa? Biar bisa ganti tadi CD ke Make Migrations. Kayak kemarin Asep juga pada kayak gitu, bisa ganti. Nah, gitu-gitu caranya gimana? Pakai tombol panahnya. Oh. Kayak atas bawah. Make migration atau migrate dulu ya? Make migration dulu baru migrate. Make migration dulu baru migrate kan? Masih. Lama tulis. Python 3 manage.py make migration. Pakai S. Enggak. Oh, lupa. Dicari dulu. Terus kok jadi aneh sih ini? Bisa di-migrate tuh. Pokoknya make migration dulu, terus baru di-migrate. Kalau kemarin tuh gitu. Ini kenapa no change detected ya? Atau kan contohnya kemarin kayak gue download deh. Di mana ya? Selalu nggak cek error.
Oh ini. Bentar. Di sini jelek. Lihat, don't save. Stop PS. Alpha aman. Semangat lah. Betul persis di modul ya. Nah, Vel mau ngoding dari awal apa gimana, Vel? Kalau Maksud- misal nggak dari awal, artinya kan kita nggak bisa nyontohin yang start project, start app kan? Jelasin ibunya, jelasin ibunya lagi. Jelasin caranya aja pakai yang tadi. Yang kamu tulis di grup. Kayak better gitu udah. Berarti nggak dicontohin? Nggak usah. Nih. Oh, berarti udah jelasin aja gitu, kayak pertama harus start project gitu-gitu. Iya, kayak better gitu. Ya udah sih. Nih contoh kemarin yang error. Coba, masih error nggak ya? CD. Nah kan, pindah to closing mebel, habis itu kemarin gue sama Hawi nyoba diginiin. Manage.py transfer lagi. Create super user. Nah error kan? Nah dari itu harus kita make migration dulu. Migration. Salah. Oh iya, lupa di CD. Nah, baru di make migration. Kita pernah make migration ya sih, Mel? Gue lupa sumpah. Gue nggak tahu. Kemarin nggak itu sih. Kemarin kayak make migration nggak ya? Gue juga lupa nih. Oh no, transfer directory. Nih, coba. Pokoknya gue lupa. Pokoknya kalau error gitu, tuh antara di make migration terus di migrate. Apa kebalik ya? Coba. Nah, nggak bisa kan? Ya iyalah. Tapi ini filenya udah ada di laptop lu semua kan? Udah ada. Ya, yang jadi udah ada. Python 3. Atau jangan-jangan yang kemarin kayak nggak ke save gitu. Jadi kayak nggak ke detect dia. Save kok. Ini yang baru download tadi, yang salah. Ini yang barusan. Yang salah. Oh, detect. Udah. Kalau Sigmable. Kenapa ini nggak bisa ya? Manage.py create super user. Goblok. Python 3 manage.py. Nah, kemudian masuk file directory. Artinya yang salah sebelum stack make migration nggak sih? Iya, kan dia kayak dia pokoknya kemarin tuh nggak pakai migration, makanya nggak bisa create super user kan. Iya harus migration dulu. Di-migrate dulu datanya biar Iya. kedata, baru bisa create super user. Tapi ini kenapa error? Line 22. Ada yang belum ditambahin kan kayak tadi. Daripada kita mikirin ini error di mana, mending kita latihan. Latihan teknologi. Ya, no. Tanda. Mana visual code? Oh, ya. Mana? Order. Pending. PT-nya tuh dibagi ya kayak siapa mau siapa. Oke.
Transfer lagi ya? Gue nggak tahu kemarin di presnya kayak gimana sama mbaknya. Coba transfer dulu. Ini langsung milih, Mel. Di ininya, di pembagian. Ya tulis aja namanya di yang sebelah nomor. Apa gimana deh, bebas. Sudah jadi. Admin. Coba ada di mana ceritanya. Oh, ini nih. Biar kelihatan bedanya. Tadi kan kita pakai apa? Charfield ya? Kalau Charfield itu bisa gini nih. Bisa angka campur huruf. Di nama barang juga nih. Tuh. Sedangkan kalau harga barang kan nulisnya tadi integer deh. Integer field. Makanya di sini harga barangnya tuh nggak bisa. Tuh. Kalau diketik angka tuh, diketik huruf, nggak bisa masuk dia. Makanya cuma bisa diketik angka. Itu tadi Charfield sama apa? Integer field. Ini jumlah untuk integer field. Ada lagi satu lagi namanya date field. Kita ada nggak date field? Ada. Date field tuh ada di, kalau salah gue Pemesanan bukan pengajuan pemesanan. Oh iya. Di tanggal pemesanan nih. Date field tuh berupa tanggal lah. Bisa Oh, kayak, oh iya. Bisa masuk pencet tuh langsung. Satu sebarang nih chart mau salah mana? Kok cuma 5 satu sebarang? Wah, ini salah. Contoh. Coba kita main order gini. Cuma 5 ya semuanya. Nama owner. Apa? Maksudnya kan ini nih. Kayak maksimalnya berapa? Bisa panjang banget kan? Soalnya gue tulis 50 kalau nggak salah nih. Sama owner. Ini kayak harus ada yang diubah. Betul itu jelasin yang foreign key juga dong. Itu kan ada foreign key. Models.foreign key. Ini gue nggak tahu ya benar atau kagak ya. Ini pemahaman gue aja nih. Kayak model foreign key. Di sini ada supplier kan. Supplier nih ini apa ya? Kayak ngambil dari kelas sebelumnya gitu. Kan sebenarnya ada kelas barang. Contoh kelas barang nih. Ini kan nulis ID barang. Sedangkan di kelas barang ada ID barang kan. Nah, ini tuh foreign key karena kan kalau kita belajar kan foreign key tuh ngambil dari apa sih bilangnya? Apa selain atribut ngomongnya apa? Identitas kan? Identitas barang kayak primary key ID barang tuh dipakai buat di pemesanan kan. Jadi makanya dijadiin foreign key kayak gitulah kemarin. Ya benar. Cuma foreign key di sini tuh maksudnya dia bukan sebagai foreign key, tapi untuk tunjukin dia foreign key yang relasinya one to many. Kalau misal nanti ini si ID barang ke pemesanan itu relasinya beda lagi kayak one to one atau one to many, itu nanti tulisannya bukan foreign key. Tapi kalau berdasarkan modul ya, kalau one to one tuh jadinya one to one field. Kalau many to many jadinya nanti many to many field. Jadi foreign key di sini tuh dia buat jelasin dia foreign key, tapi tulisan foreign key-nya itu buat jelasin relasinya kalau dia one to many. Maksudnya ntar jelasinnya begitu ya? Beda bagian dulu kan. Kenapa? Bentar. Yang foreign key tadi itu buat yang ngambil dari atribut lain, entitas lain. Terus tadi yang one to one field itu ganti yang bagian mana? Yang kayak many to many field. Ini. Kan yang lain tuh pada char field bla 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 gitu ya. Oh iya, itu yang one to many. Yang char field. Bukan. Char field itu bukan relasi, tapi char field itu buat nentuin fieldnya yang nanti tadi dijelasin Marvel di environment-nya tuh loh. Kayak kalau char field itu bisa string. Itu char field. Tapi kalau foreign key ini tuh buat nunjukin kalau dia emang foreign key yang relasinya one to many sama pemesanan.
info latihan presentasi. Ya Itu boy, Premiere ya? ya boy, gimana boy? Itu cas cade apa buat apa? Nah, Nggak tahu sih kalau udah ngikut aja lah. ikut ini loh ini. Oh kalau nggak salah on delete, aku pahamnya on delete doang sih. Yang cas tadi nggak tahu dah. Benar nih ada penjelasannya nih. On On delete delete tuh kayak buat gimana? apa? Nah, On delete itu kalau misal ini kan dia berhubungan nih di ID barang, sebentar. Satunya entitas apa? Atribut. Atribut ID barang itu kan ada di entitas pemesanan sama di entitas barang. Kalau misalnya nanti di entitas pemesanan ID barangnya itu diubah atau dihapus, otomatis nanti yang di kelas barang juga kehapus. Oh, kayak ngupdate gitu oh ya? paham. Iya, Ya, jadi kayak ya mau kita ngapus di pemesanan, nanti di barangnya juga kehapus gitu ini. ini Yang app itu sebenarnya untuk apa sih? app ini Oh, app. kan pembangun project itu ada app namanya kan yang kemarin kita belajar. Biar suatu database jalan itu kalau misalnya cuman populasi mebel doang nih, dia bentuknya cuma ini kayak gini nih. Cuman bentuknya tuh settingan-settingan kayak gini tak. Oh, Virus. paham. Nah, biar setting-settingnya bisa jalan dibutuhkan suatu kayak program. Bukan program sih, lebih ke tampilannya lah, kayak tampilannya gitu. Oh, Dan itu app di sini. Yang mana nanti bisa diubah pakai HTML dan CSS. oke. Thank you penjelasannya, Phil. Terus apa lagi? Udah saya simulasi Bentar. Ini apa sih? 10 menit mana cukup aja. BTW ini pembagiannya gimana? Ya itu coba isi aja kalau misal kamu mau yang mana, terus nanti lihat aja di modul kan ada juga tuh kayak dipahami dari situ aja. Itu urut kok, kayak dari 1 sampai 8 tuh udah urut. Halaman berapa tuh, Mel? Kamu dapat bagian apa? Belum. Pokoknya di modul ada kok yang kemarin kita pakai itu dari halaman berapa ya ini? Ini tugas yang baru udah pernah gue kirim baru ya? Gue lupa dah. Dari halaman 21. Oh, udah deh. Ini buat yang tadi foreign key yang itu apa tadi on delete ya. Kita coba aja di sini. Tadi mana sih? Di Pemesanan. pemesanan tuh butuh apa aja tadi? Semuanya diisi dulu. Jangan pemesanan sama barang aja biar nggak paman. Karyawan juga ya? Ada ID karyawan kan? Barang sama pesanan ya? Oh, ID 456, nama barangnya mebel ya, meja. Harga barang 50.000. Barang 1. 20.55 aku kirim link Zoom ke mbaknya ya. Iya. Oke. Terus di pemesanan ya? Mbaknya udah nanya lagi anjir. ID pemesanan, ID 875. Ntar lagi kau sedikit. Bentar ya. Oh iya, di barang ada meja. Butuh ID supplier dia. Kita bikin ID supplier. Nggak usah. Cuek ya? Well, meja nggak? Anjir. Nama supplier apa ya? Aufawood.co. Jangan. Aufa.co. Nah, corporation.
supplier Watu Kerto. Nomor telepon supplier 08 save. Pemesanan apa lagi butuhnya? ID pengajuan. Itu ID owner anjing semuanya aja. Sama owner, kita owner, rumah. Ini udah aku kirim ke mbaknya ya. Ya udah. Kan nggak usah di-ACC ya. Nih, kita coba di pengajuan ya. ID pengajuan. ID karyawan ini, ID owner Arta, tanggal pengajuannya today, tanggal berlangsung today, jumlah penjualan 1. Save. Hapus. Terus di apalagi di perusahaan deh. Coba ID sudah 3. ID barangnya meja di supplier alpha.co ada pengajuan ini. Tanggal pemesanan today, terus barang aktif. Ada. Nah, ada aja. Ada. Save. Terus apa? Kita delete coba ya. Ya, delete. Delete gimana? Delete gimana? Hilang nggak? Ini delete. Contoh di pengajuan. Enggak pemesanan kita delete. Yes, I'm sure. Lihat barang. Masih ada? Masih ada. Barang. Masih ada. Masih itu. Di Mas Adi yang dihapus di mana? Pengajuan. Di pemesanan. Nggak tahu lah itu lanjutan pokoknya gitu ntar. Record. harusnya tuh kalau menurut modul tuh kayak recordnya kan di pengajuan kita recordnya udah record apa bilangnya? Record diambil ya udah dihapus. Harusnya di barang juga hapus record. Nah, itu nggak tahu. Tapi masalahnya yang di POM ngambil apa namanya sama atau enggak meja sama meja atau bukan? Sama nih. Contoh nih, kalau di pemesanan nih ada gitu. Iya. Tuh, kalau mau nambah ini orang. Oh, bisa gitu. Iya. Gue baru tahu ntar. Udah ini gimana buat pembagiannya peran Radita? Bebas. Ya udah nih, aku Marvel, Akbar mau apa Bar? Aku deh, ya udah. Mas, yang open web itu berarti jadinya open web nggak usah sih. Bentar ini diklik, kalau diklik terus masuk ke webnya gitu doang. Oke. Oh, ini bisa tahu passwordnya ya? Demi gue lupa password anjing. Bikin admin kemarin. Bikin super user. Apa ya passwordnya? Ntar lu bisa masuk nggak? Ya, bikin super jatuhnya. Gue lupa passwordnya lagi. Akbar mau apa? Bar mau yang regular model atau yang mikir grade? Semua. Halo? Ntar guys, nge-lag guys. Auva. Ini yang gampang yang mana ya? Gampangan yang sih register model. Ntar jelasinnya. Coba Vel. Tunjukin Vel. Gimana tuh guys? Admin. Yang mana? Register model ya? Cuma itu doang. Ntar kamu bacain ini. Terus kayak jelasin fungsinya. Jelasin Vel. Ya intinya ini buat ngeregister model yang kita udah bikin di sini lah. Ini kan kita bikin model nih banyak. Ada berapa nih? Kelas sesuai entitas. Ada 6 entitas. Untuk meregister model ya? Biar nanti modelnya itu bisa masuk ke yang di web tadi itu. Yang di web tadi ini. Nih, mana tadi web? Ya, pokoknya web tadi yang di admin. Buat di server lah, biar bisa di-run di server. Nah, kita perlu nge-upload lah. Intinya nge-upload. Biar bisa kebaca di web gitu.
Yes. Biar ada bukan kebaca doang. Biar bisa ada. Nih, dapet deh. Mbaknya udah ada ya guys, udah siap belum? Mau coba dulu nggak? Siap, Apa siap. Ya langsung Allah, situ? coba berapa lama anjir coba? Anjing gue belum ikut itu lupa. Jaket aja lah ya. Sampai gue. Udah ya nih, gue admit ya. Kita ya. Nah, Cece. Udah lengkap atau belum ya? Udah Mbak. Oke. Pada bisa on cam atau ada yang berkendala atau gimana? Oke udah ya. Mungkin bisa di run server aja programnya. Siapa yang mau share screen? Di entire screen aja ya kalau mau share screen. Langsung program ya, Pak. Dah. Monggo. Di run server aja. Val. Oh, langsung yang di webnya itu, Mbak. Iya. Belum muncul Jigo adminnya di saya, Val. Yang ini kan, Mbak? Iya. Login aja langsung nggak apa-apa. Iya, Pak. Dah. Oke. Itu coba ditambahin semua ya, ID-ID-nya.
Mbak udah Mbak? Oke, udah semua ya. Terus ke bentar, sorry. Ke pengajuan aja itu coba pengajuan. Oke, itu dihapus aja. Yang itu coba dihapus. Cara ngapusnya gimana Mbak? Ayo, gimana ayo? Ini pencet terus di-delete ini. Iya. Oke, mungkin dari udah, yes, I'm sure. Udah. Arta, menurut kamu yang kehapus ada dari data mana aja? Selain kan dia dihapuskan pengajuan ya. Terus yang kehapus lagi apa selain pengajuan? Oke, Zin, masuk Mbak. Untuk di pengajuan itu kan ada 2 yang sama itu, karena pakai yang program, apa ya namanya itu, saya lupa namanya, pokoknya yang kehapus tuh nggak cuma di pengajuan aja Mbak, tapi ada di barang juga. Coba dicek di barang ada nggak, Vel? Masih ada tuh barang. Nah itu Mbak. Apa aja namanya yang seharusnya kehapus tuh ya? Harusnya apa ya? Kalau lihat nih. Gimana? Oh, mungkin ada di barangnya dong ya Mbak. Berarti hapusnya nggak keseluruhan barang yang sesuai di. Enggak. Tadi kan yang dihapus yang pengajuan. Iya. Nah, terus berarti ada apa lagi yang kehapus selain pengajuan? ID-nya Mbak. Vel, enggak, ya udahlah. Ntar kamu diem dulu deh. Arta dulu yang jawab, gimana, Tak? Ada mana tadi kan udah pengajuan, apakah ada dari owner kehapus kah, atau pemesanan kehapus, atau barang kehapus? Mana yang kehapus lagi? Oke, yang setahu saya di bagian barangnya itu juga sih Mbak. Coba balik ke programnya tadi Kak. Saya lupa yang di bagian kelasnya bagian mana maksudnya itu ya. Oke, yang pengajuan. Oh, yang di bagian owner, Mbak. Coba dibuka programnya, Vel. Coba di pemesanan. Pemesanan. Di webnya yang pemesanan. Nah, itu hapus kan? Soalnya sebenarnya tadi ID pengajuan itu juga dimasukin waktu tadi kamu buka ID pemesanan. Kan ada ID pengajuan kan? Nah, kalau ID pengajuannya dihapus, nanti bakal di ID pemesanan juga kehapus. Soalnya ada on delete. Kayak gitu ya, teman-teman. Oke. Nggak error programnya emang. Cuman saya emang ngecek kesepahaman kalian aja tentang program yang kalian buat ya. Lanjut deh. Mbak. Ya. Tapi bedanya nggak Mbak? Boleh. Kenapa? Kan harusnya kan kalau berdasarkan di program sama di modul kan, kalau misal kita hapus yang ID pengajuan ini kan di sini kan aku masukin on delete ya. Dan yang hapus tuh harusnya bukan cuma ID pengajuan doang kan. Tadi yang hapus apa pengajuan nih? Iya, harusnya owner sama karyawan kan di sini ikut kehapus ya kalau aku udah tulis programnya. Tapi kenapa di sini barang sama karyawan masih ada ya Mbak? Sebenarnya itu berarti kalau coba ID ownernya kamu kayak gini. Caranya tuh gini. Si ID pengajuan ini ada di mana? Nah, ntar dia itu yang dipakai, ID-nya dipakai. Nah, itu kalau kamu hapus, ntar bakal otomatis kehapus ID pemesanannya. Tahu nggak? Kan itu kenapa ID owner gak kehapus? Ya soalnya dia emang ada. Kalau misalnya pengajuannya ini ada pengajuan lain, dia kan masih bakal butuh ID owner kan? Iya. Paham nggak? Oh. Berarti nggak di situnya kehapus nggak ya? Saya kira kemarin yang di bagian program yang ada on delete-nya itu yang kehapus. Yang kehapus itu adalah yang dipakai ID-nya. Paham nggak? Berarti kalau misalkan aku hapus owner gitu ya, berarti yang pengajuan awal pesanan itu otomatis hilang. Salah. Iya, pengajuan berarti otomatis hilang kan, Mbak? Iya dong. Karena pengajuan hilang berarti pemesanan juga ikut hilang. Jadi gitu. Iya dong. Oh.
Oh iya. Ya logikanya gitu aja. Kalau misalnya nggak ada owner ya ngapain ada pengajuan sama pemesanan? Ya nggak? Yes. Coba. Mbak izin Oke. nanya Mbak. Boleh gimana? Buat yang itu tadi itu kalau misalkan ID pemesanannya itu ada di entitas lain gitu ya yang kehapus. Iya, kalau misalnya ID pemesanan, di sini kan kebetulan di studi kasus kalian ID pengajuan itu ada dibutuhin di pemesanan, ya kan? Buka model saja, Vel. Oke, thank you. Nah, karena kalau misalnya pengajuannya dihapus ya, otomatis pemesanannya bakal kehapus. Karena dia membutuhkan ID pengajuan itu tadi. Paham nggak? Kayak gitu. Oke, kalau misalnya owner kehapus, berarti semuanya kehapus. Pengajuan sama pemesanan. Itu sih. Ada yang mau ditanya lagi? Oke. Aman ya? Saya nanya lagi, Mbak. Yang tadi itu masih kurang paham lagi, Mbak. Kan yang di bagian program itu dimasukin on delete-nya itu bagian ID owner. Gimana relasinya kenapa yang di pemesanannya yang bisa kehapus, ownernya nggak, Mbak? Coba dijelasin ulang yang tadi itu. Kayak gini. Kan on delete-nya owner ya. Jadi on delete-nya dia ke owner. Berarti kalau misalnya ID-nya owner yang kehapus, ID-nya dia bakal otomatis kehapus. Karena dia udah nggak punya lagi ID owner di situ. Paham nggak? Nah, jadi kenapa dia on delete di situ? Karena kalau misalnya di entitas pusatnya yang dia mendapatkan data itu kan kehapus. Berarti dia udah nggak punya datanya lagi. Padahal kan dia kan butuh data kan untuk membuat entitas ini tuh. Makanya dia bakal ikut kehapus. Susah ya pahaminnya. Ini yang paling gampang itu sebenarnya pengajuan sama pemesanan tadi ya. Kalau misalnya kan ID pengajuan itu ada di ID pemesanan ya. Nah, terus kalau misalnya si ID pengajuan ini kan dia on delete ke pemesanan kan. Nah, kalau misalnya si ID pengajuan ini kehapus, otomatis yang di pemesanan kehapus. Karena dia udah nggak punya lagi nih data pengajuan. Mau ngajuin apa? Kayak gitu loh. Paham nggak, Arta? Oh iya, paham, Mbak. Oke. Oke, kayak gitu ya. Terus pelanggannya, coba ke pelanggan. Well, ada pelanggan nggak ada ya? Karyawan aja deh. Atau owner ya? Bentar, saya masih mikir. Supplier aja, supplier. sorry. Supplier apa? Oke, kalau misalnya suppliernya 1, 2, 3, 4. Ini deh, kalian misalnya ID panjangnya 5, max length-nya 5 cukup nggak ya kira-kira? Buat pemesanan sama pengajuan juga. Coba dipertimbangin deh. Kalau misalnya pemesanan sama pengajuannya lebih dari 100 gitu gimana? Coba buka yang pemesanan, Vel. Nah, itu kenapa cuma 2-3 aja ID-nya? Ester dong sih, Mbak. Kenapa? Kalau aslinya ya. Nah, mungkin dari kami pakainya kayak gini sih, Mbak, kayak Petrus M buat ini, terus kayak baru belakangnya kayak 01 atau 02 gitu, Mbak, lanjutannya. Kalau misalnya ada sampai 1000 pemesanan, cukup nggak? Ya enggak cukup, Mbak. Ditambahin aja deh tuh max length buat ID barangnya, ID semuanya. Ya, Mbak. Itu aja sih, bentar. Oh ya, delete-nya nggak ada yang error ya. Udah ditutup aja programnya. Programnya. Ini Jago adminnya. Jago admin, ya. Nah. Terus di control break. Bisa nggak ya? Kalau di Mac itu gimana ya? Udah gitu aja. Control break itu apa? Oh, ini nih. Ya buat ngeluarin dari Jago admin sih sebenarnya. Udah, apa. Terus aja. Sekarang saya mau tanya deh ke Alfa ya. Kenapa kalau kita membutuhkan yang dev str self gitu ya?
yang di line 10, 11, di line 21, 22. Itu kenapa? Buat apa? Hiasan. Berarti dihapus nggak masalah dong? Buat hiasan. Oke. Buat munculin jenggo admin. Munculin jenggo admin pakai fungsi buat apa? Oke deh. Oke, nggak apa-apa deh. Oke, thank you. Mungkin dari Radita bisa bantu ke saya. Saya juga sebenarnya kurang paham sih Mbak itu buat fungsi apa. Cuman kayak sepaham saya sih, itu kan di setiap bawahnya entitas gitu ya. Itu kayak buat balik lagi ke ke awal gitu Mbak. Jadi setelah ngisi nanti dia bisa save kan, itu nanti dia kayak balik ke awal gitu sih. Sepenangkapan saya, cuman kurang paham juga. Balik ke awal kalau ada dev STR itu bisa balik ke awal gitu. Ke awal maksudnya ke homepage awal gitu? Ke tampilan di entitas itu lagi Mbak. Kan itu ada return juga kan. Nanti balik ke misalnya kayak di karyawan, nanti ya dia balik ke karyawan itu. Kayaknya sih. Oke, thank you Radita. Mungkin Frisella bisa bantu jelasin lagi nggak? Kalau tahu saya Mbak, buat yang dev STR self itu buat kayak mendefinisikan kelasnya gitu. Yang self-nya itu buat kayak parameter kelasnya. Itu kan parameternya self gitu loh. Gimana ya? Kayak mendefinisikan sebuah metode itu untuk sebuah kelas. Jadi ada self-nya gitu. Parameter self-nya parameter pertama. Sepahaman saya gitu, Mbak. Di situ ada nama underscore owner, nama underscore karyawan, terus nama underscore supplier itu buat apa berarti ya? Gimana? Masuk kan suara saya ya? Masuk, Mbak. Cukup dulu Frestella gimana? Cukup dulu. Mungkin buat ini Mbak, yang underscore nama underscore owner itu buat nampilin kalau nanti biar tampilannya tuh namanya owner gitu, bukan ID barang atau ID owner gitu. Oke. Ya jadi bener ya. Jadi buat dev STR self return self nama karyawan itu fungsinya biar nanti yang muncul di page-nya Jenggo admin itu adalah nama dari karyawannya atau nama dari owner-nya, bukan ID-nya gitu ya. Terus ke Hawin deh. Kalau misalnya saya mau nambahin entitas baru, langkah-langkah apa aja yang harus saya lakuin? Misal saya nambahin entitas detail pengajuan gitu. Mungkin bikin kelas dulu, kelas pengajuan, terus dalam kurung model, terus diisi atributnya apa aja, terus dan misalkan ada atribut yang jadi primary key, nah itu dimasukin primary key
sama dengan true gitu, Mbak. Terus juga buat tiap-tiap entitasnya dikasih detail kebutuhan datanya, misalkan secara field itu bisa angka sama huruf. Terus kalau buat integer field itu bisa buat angka doang. Terus kalau misalkan yang date field itu bisa milih tanggal kayak gitu, Mbak. Oke, setelah bikin kelasnya, diapain? Saya harus kemana? Saya harus ngapain lagi? Bikin dev str itu, Mbak. Oke, setelah itu? Bikin return-nya pakai self dot nama ini tadi, apa entitasnya. Oke, thank you. Akbar lanjutin deh. Habis itu saya ngapain? Oke, mungkin kalau saya itu selanjutnya setelah bikin kelas itu kita pergi ke admin register itu ya, register model, register site admin, register site model, biar nanti muncul di admin Django-nya gitu. Oke, terus habis bikin admin, di admin, register, terus ngapain? Udah di apa ya? Kan buat kelas, masukin ke admin register model. Terus habis itu tinggal jalanin servernya. Langsung di run server gitu maksudnya? Mungkin ini dulu. Kita kalau di kayak yang kemarin praktikum itu kita harus buat make migration dulu. Make migration dulu, terus habis itu migrate. Terus setelah itu baru buat create super user. Terus baru run server, Mbak. Gitu. Itu sih terus saya. Oke, thank you Akbar. Lanjut deh. Kalau saya lupa username sama password saya harus ngapain ya, Amel? Kalau saya lupa nih user sama password. Kalau misal lupa, kalau menurut saya Mbak, kalau misal lupa itu bisa diganti di waktu dia bikin di codingannya itu. Iya, gimana? Kalau nggak salah di mana? Boleh lihat nggak sih Mbak? Saya lupa di mana. Iya, boleh. Bentar ya Mbak. Oke. Kalau nggak salah, kita itu bikin username sama create password itu pas kita habis create super user. Habis create super user nanti di terminal muncul itu suruh masukin username sama passwordnya. Nah kalau misal lupa mungkin bisa di create super user lagi, terus diulangi lagi langkahnya, dimasukin lagi username sama password yang baru. Oke, kalau perintahnya buat create super user gimana ya? Kalau create super user itu nanti di terminalnya diketikin Python manage.py create super user. Oke, thank you. Coba di scroll ke bawah, Vel. Ya udah marker aja deh. Kurang marker doang kan. Kenapa itu kita pakai foreign key, Vel? Nah ini ngikutin di apa namanya? Ngikutin di sebelumnya sih Mbak yang ada apa bikin relasi yang kan kita sebelumnya udah bikin relasi ya. Dan dari
kan sebelum kita bikinnya cuma 4 entitas, terus jadi ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 6 kan, Mbak, karena dinormalisasi. Jadi dari normalisasi itu ada beberapa entitas itu yang digunakan lagi, Mbak. Contohnya itu kayak di sini di entitas pengajuan itu kita pakai ID karyawan sama ID owner lagi kan. Itu kenapa dipakai lagi itu buat nunjukin sukses tugasnya nih, Mbak. Dan kenapa pakai foreign key ini kalau menurut saya itu kayak tadi juga ada kesepahaman kelompok katanya itu ada relasi one to many, Mbak. Oke. Jadi antara ID karyawan dengan si kelas pengajuan ini, Mbak. Gitu. Oke, thank you. Bener ya. Jadi foreign key karena relasinya one to many. Kalau relasinya one to one pakai apa? Model one to one field. Kalau misalnya gimana? Models? One to one field. Oke, benar-benar. Oke, thank you. Itu aja sih. Udah bisa stop share. Vel. Oke, udah bener ya teman-teman ya, buat programnya juga udah nggak ada yang error lagi. Mungkin tadi yang ini aja ya, bagian ID-nya ditambahin aja max length-nya. Soalnya kayaknya kalau misalnya programnya itu nanti ceritanya barangnya bakal ada banyak, pengajuannya bakal ada banyak, itu kayaknya nggak bakal cukup kalau cuma 5. Itu aja, habis itu bisa disubmit aja ya, kalau udah ada 5 kumpulannya. Oke, thank you. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Waalaikumsalam. 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 Terima kasih, Makasih, Mbak. Mbak.